liquidity provider itu pasar menafsirkan, wah ini sih mau ngegoreng saham ini. Cuma menyenangkan presiden. Kenaifan beliau. Ini digunakan oleh mereka-mereka para penjahat dan penjilat di sekitarnya. Ya kan? Untuk membuat akhirnya kebijakan-kebijakan yang keliru. Anda bisa mencari pembenaran dengan katanya menciptakan lapangan kerja. Boleh kita debat, kita hitung-hitungan dengan model ekonometrik. Ya kan ya, kalau di sini terlalu panjang. Itu bohong. Pemain-pemain besar, hedge fund besar, pengelola dana-dana besar seperti Vanguard, ya kan, Bridgewater, ya, Dalio ya, lantas BlackRock, mereka nggak tertarik untuk funding proyek-proyek seperti hilirisasi, bangun pabrik baterai. Itu high risk, bos. Apalagi ini segede Bagonggono, isinya boleh dibilang sampah banyak kan gitu kan ya. Kemarin Pak Prabowo ke Timur Tengah, langsung dapet tuh $2 miliar tuh untuk Danantara tuh. Duitnya turun nggak? Oh, belum tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Masih membicarakan tentang Danantara yang selalu menjadi hot issues. Dan bagaimana sebetulnya peran daripada lembaga yang disusun dalam bentuk Danantara ini di dalam konteks likuiditasnya BUMN ke depan. Konon kabarnya ini akan memberikan likuiditas yang pasti bagi BUMN. Karena bagaimanapun BUMN ke depan sudah tidak boleh lagi menerima yang namanya PMN, penambahan modal negara. Nah, oleh karena itu ini di studio sudah ada rocker ekonomis atau ekonomis rocker yang sekarang trending terus di YouTube nih, katanya paling tinggi nih, luar biasa nih. Prof. Ferry Laduin, luar biasa. Thank you for inviting me again, Bang Pumpi. Thank you. Iya, kita yang terima kasih dong Prof udah datang nih. Siap. Luar biasa nih Prof. Yes. Pasti semangat dong kalau ngomong Danantara dong. Masih. Jadi ceritanya akan menjamin yang namanya likuiditas BUMN ke depan. Tapi belum apa-apa, mau konon-konon gitu isu-isunya mau buat ngegoreng saham-saham BUMN yang lagi ini nih, yang lagi di bawah nih katanya nih. Jadi yang bener yang mana nih Prof, kira-kira Prof? Ya, kemarin kan kabar yang keluar itu bahwa Danantara akan menjadi liquidity provider. Betul. Ya, di pasar saham atau di bursa saham kita gitu kan. Ini sebetulnya juga saya aneh mentafsirkan yang namanya liquidity provider tuh dalam bentuk apa, ya kan ya. Apakah dalam bentuk memberikan margin kepada pemain, ya kan, itu kan liquidity juga. Misalnya kalau memberikan margin, ya saya punya uang 50 tapi harga sahamnya 100, maka saya pinjam 50-nya, ya kan, dari margin provider. Tapi tafsiran saya sih nggak begitu ya. Nah, mungkin tujuannya adalah kembali lagi untuk menjaga harga saham-saham BUMN yang didang, ya kan, terutama adalah bank-bank. Ya kan, Bank Mandiri, BNI, NBRI, bagaimana setelah isu keluar bahwa mereka ada di Danantara, itu kan mereka investor keluar dari bank-bank itu, mereka dump sampai akhirnya tanggal 18 Maret yang lalu klimaksnya begitu terjadi trading halt yang pertama, ya kan ya. Nah, kalau tujuannya itu, saya rasa juga ini melenceng ya dari visi misinya Danantara sebagai badan investasi. Kalau menurut saya ya nggak ada di situ pasal-pasalnya di dalam pendirian Danantara yang mengatakan dia harus menjadi penjaga gawang bursa efek kita gitu lah ya modusnya. Jadi saya pikir ya orang bisa aja, bukan saya ya, orang bisa aja menafsirkan bahwa ini ya sama aja kayak Beni Cokro gitu loh kan ya. Bencok ya kan ya. Ngegoreng saham, terutama saham BUMN. Dan di sini juga saya bilang ya kan, kalau itu dilakukan secara operasional itu akan membuka celah apa yang namanya moral hazard, bos, ya kan. Nah, misalnya saya sebagai operator, ya kan,
Saya tahu Danantara akan mengangkat satu saham, dua saham, atau saham-saham yang lain. Saya bisa masuk duluan loh dengan akun saya. Ya kan, nggak ada ruginya. Saya masuk duluan, lantas Danantara baru masuk, ya kan. Apalagi saya sebagai operatornya tarik ke atas, saya jual di atas, ya kan. Dan ini kan moral hazard, gitu loh ya. Oleh karena itu, saya mohon kepada pemerintah untuk melarang Danantara melakukan itu. Karena ini bisa meruntuhkan eksistensi Danantara itu sendiri, ya kan ya. Tugas Danantara adalah ya kan untuk melakukan investasi dalam proyek-proyek. Kalau boleh saya tafsirkan seperti itu. Apakah itu hilirisasi tambang, apakah itu bangun pabrik bate untuk EV, apakah itu membangun refinery minyak, tapi tidak masuk ke pasar modal, tidak masuk ke bursa efek dengan alasan ya kita menjaga pasar agar tidak rubuh. Coba bayangkan seandainya memang pasar rubuh dan ternyata rugi, itu kan duit siapa? Ya kan? Ya kan, ini kan boleh dibilang to a great extent masih tetap spekulatif, ya kan. Kalau tiba-tiba misalnya ada suatu krisis yang gila akibat Trump ini, semua orang down, ya kan ya. Dan ternyata harga saham yang dibeli oleh Danantara juga ikut didam dan turun, ya kan itu yang merugi kan Danantara. Danantara sementara kita tahu kan kemarin kalau nggak salah duitnya dari APBN. Betul. Dan itu duit rakyat loh, jangan ugal-ugalan gitu loh ya, mengelola duit dari rakyat. Dividen yang disisihkan. Ya, bukan cuma dividen aja, suntikan modal juga dari efisiensi yang 306 T itu, ya kan, anggaran pemerintah katanya masuk juga ke Danantara. Besarannya kalau nggak salah 200 T, selebihnya untuk MBG, makan bergizi gratis. Ini menurut saya udah salah kaprah gitu loh ya. Ini jangan ugal-ugalan menggunakan duit rakyat, itu bukan duit emak lo. Gitu loh istilahnya. Nah, jadi seperti tadi Mas Bumji tanya, ya kan, liquidity provider itu pasar menafsirkan, wah ini sih mau ngegoreng saham ini, gitu bos. Seneng dong para pemain saham. Banyak yang senang, Jadi mereka pikir, wah ini Danantara bagus nih menjaga saham. Tapi jangan lupa, Danantara juga kan nggak mau rugi kalau main saham, ya kan ya. Betul. Yang namanya bandar ya selalu pengen mengangkat sahamnya, ya kan. Tapi kapan kamu masuk dan kapan kamu keluar kan nggak tahu, kan gitu. Tapi kan sekarang harga, maksudnya saham-saham ini lagi rock bottom kan? Kebanyakan. Ya, boleh dibilang memang lagi rock bottom. Maksudnya potensi untuk bounce-nya kan tinggi lagi kan? Enggak juga. Enggak juga ya? Sebetulnya kita di cap ya. Misalnya begini, kita nih naik ke atas karena mengikuti sekarang pasar global, ya kan ya. Nah, pasar global itu sekarang kita lihat bagaimana statement Trump yang mengatakan 90 hari kita istirahat dulu ya. Ya kan, pausing the tariffs pausing the tarif, ya kan, maka bergulirlah ke atas, ya kan. Wall Street juga balik lagi, Dow Jones ke atas 40.000, sebelumnya jatuh ke 37-38.000. Bukan di drive oleh fundamental kita. Nah, jadi ada dua nih driver daripada pasar modal. Pertama adalah driver eksternal, di mana kita terkait satu sama lain, memberikan sentimen positif atau negatif. Driver kedua adalah fundamental ekonomi kita itu sendiri, ya kan ya. Nah, sebelum kasus Trump juga, kita lihat bagaimana indeks kita sendiri yang mengalami trading halt, ya kan ya. Padahal pada waktu tanggal 18 Maret itu sebetulnya hijau royo-royo pasar Asia, tapi kita sendiri yang mengalami trading halt. Artinya apa? Kita memang mempunyai unique risk di kita sendiri yang tidak terkait dengan masalah global. Unique risk itu tidak terlepas dari adanya Danantara yang membawa bank-bank ini ke dalam rumahnya, sehingga mereka dam, ya kan. Nah gitu bos. Nah, tapi kan begini, kalau misalnya katakan likuiditasnya itu tidak dimainkan di pasar modal, likuiditasnya itu diinjek kepada BUMN untuk menambahkan kekuatan basis fundamentalnya. Itu gimana, Prof? Ya, itu memang sebetulnya harusnya. Itu betul, pertanyaan yang bagus, ya kan. Jadi proyek-proyek yang tadi gitu tentunya. Benar, saya punya ide sebetulnya. Danantara ini adalah in the very first place menjadi badan yang untuk kayak semacam reparasi.
Ya kayak semacam bengkel lah ya. Untuk kembali lagi yang penyok-penyok nih BUMN yang rusak-rusak mesinnya, yang bannya udah pada benjol, untuk memperbaiki ini semua. Ya kan, nomor 2 baru badan investasi. Kenapa saya bilang katakan itu? Sebetulnya step untuk membentuk super holding adalah setiap individual business entity ini sudah menghasilkan uang, ya kan? Dan uang inilah likuiditas ini yang dipakai untuk investasi kemana-mana, bukan cuma project base, ya kan? Nah, itulah perlunya super holding. Ya, jadi artinya punya modal, ya kan, untuk project development atau untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang tidak ada di dalam grupnya. Misalnya Temasek. Temasek itu bisa investasi di Google, di Nvidia, nggak harus dia project development, ya kan? Ini kan kondisinya adalah kembali Danantara tuh nggak punya duit. Ya kan, nanti mau investasi apa kalau ngomong nggak punya duit? Oke, punya aset 14.000 triliun. Loh, yang dibutuhkan untuk investasi itu bukan aset. Pertama 14.000 triliun itu kita tidak hitung net worth-nya berapa, kan ada utang-utang di dalamnya. Misalnya kalau bank itu kan cuma 10-15% equity-nya. Yang kedua, kalau tuh ditemukan net worth-nya berapa, nggak ada market value-nya, bos. Nggak ada enterprise value-nya untuk bisa digadaikan atau disekuritisasi. Ini makanya it doesn't make sense mengatakan membuat satu super holding. Pertama, cash tidak punya. Yang kedua, yang punya book value, bukan enterprise value. Betul. Ya, kayak gitu sih. Oh, tapi kalau ada injection, terus kemudian dia bisa menciptakan proyek-proyek baru secara fundamental, itu menjanjikan ya, Prof? Waduh, ini sulit sekarang dengan kondisi begini kan sebetulnya bukan dengan kondisi begini sih, sebetulnya tugas Danantara untuk bisa membangun proyek-proyek yang ada di dalam portofolio, dalam rencananya. PSN itu ya? Iya, PSN itu harus fundraising, bos. Ya kan, harus roadshow ke pusat-pusat keuangan dunia seperti London, New York, Hong Kong mungkin, ya kan, untuk mendapatkan dana. Dan dana ini dipakai baru untuk membangun proyek-proyek yang direncanakan. Nah, pertanyaannya, apakah proyek-proyek itu seksi atau tidak untuk menghasilkan dana? Itu satu ya. Nah, sekarang kita lihat ya kan, pemain-pemain besar, hedge fund besar, pengelola dana-dana besar seperti Vanguard, ya kan, Bridgewater, ya, Dalio ya, lantas BlackRock, mereka nggak tertarik untuk funding proyek-proyek seperti hilirisasi, bangun pabrik baterai. Itu high risk, bos. Ya kan, bangun refinery itu high risk. Mereka lebih senang taruh duit mereka di proyek-proyek seperti IT ya, kan, AI ya kan, yang ada kaitan dengan blockchain ya kan, segala macam ya. Lantas kalau mau ke bawah yang cash in cash out itu consumer goods ya kan, cepat duitnya, bisa dihitung IRR-nya, bisa dihitung payback period-nya, bisa dihitung NPV-nya, kan begitu. Nah, kalau proyek-proyek hilirisasi itu bagaimana? Saya juga bingung kalau saya harus projecting, bikin kayak semacam capital budgeting-nya untuk proyek-proyek yang gelap masa depannya, satu. Yang kedua, hari gini, bos, even you punya proyek seksi dengan keadaan global yang sangat tidak menentu ini, orang stay on the sideline, bos. Orang nggak akan mau. Lihat dulu, ini Trump kan ini shocknya luar biasa. Siapa yang mengucurkan duit hari gini? Even your project is sexy, ya kan? Apalagi kalau tidak seksi, ya kan? Sekarang ini berat, bos. Wah, ini global uncertainty ini, bahkan Ray Dalio tadi juga sempat bikin podcastnya di YouTube ya. Wah, saya belum nonton. Itu dia bilang ini bisa lebih parah dari recession loh. Ulahnya si Trump ini. Kalau bisa lebih parah dari recession, artinya apa? Menuju ke Great Depression tahun 30, bos. Bayangkan, semua kalau ada tanda-tandanya memang perang tarif dan segala macam menuju ke arah sana. Ya kan ya, jadi nah dalam kondisi seperti ini di mana bisa dapat duit, bos, untuk mendanai proyek-proyek yang basically juga tidak seksi. Dan Dalio kan ada di dalam Danantara sekarang itu. Ya itu juga lucu kalau memang Dalio memang dia bilang waduh proyek-proyek Danantara seksi, nggak mau dia jadi dewan pengawas, kan conflicting kalau dia mau investing, ya kan ya. Wah, dia kan bilang, bro, saya nggak bisa dewan pengawas, kan saya mau masuk sebagai investor. Nanti conflicting dong. Ya, dengan kata lain dia terima sebagai dewan pengawas karena dia pikir nggak ada proyek yang seksi, gitu loh. Itu kan logikanya ya. Ingat loh, saya selalu ngomong berdasarkan fakta dan logika ya. Iya. Gitu.
Tapi kenapa dia terima tuh jadi pengawas? Ya karena memang dia merasa gue nggak punya kepentingan untuk sebagai investor masuk ke Danantara. Terus dia ngawasin apa tuh? Dia nggak tahu ngawasin apa. Udah kayak satpam. Kan lucu. Iya, iya, iya. Jadi ini semua sengaja di make up sedemikian rupa. Nama siapa sih, Taksin, Ray Dalio, ada Jeffrey Sachs segala macam. Iya, tapi kan at the end of the day orang pengen tahu project apa, Cing. Project apa, bro, seksi enggak? Kan gitu. Iya. Oke. Waduh, ngeri juga ya, Prof. Ngeri. Jadi kalau menurut saya sih beginilah ya kan, karena memang tidak ada sesuatu yang bisa digarap oleh Danantara dengan kondisi keuangannya sangat kecil. Bayangin kalau dari total aset 14.000 triliun, penerimaan dividen cuma 80-90 triliun. Belum lagi dividen dipakai untuk PNM yang macam-macam tuh, yang sakit-sakit ya kan. Mungkin less than that. Ya kan, mau ngapain dengan super holding kayak gini? Lebih baik kalau menurut saya fokus ke satu, benahin semua yang sakit-sakit BUMN. Jangan berpikir investasi dulu, ya. Benahin satu-satu semua bukunya yang memang tidak viable lagi untuk hidup, tutup atau jual. Ya kan, saya pernah merasakan itu. Saya pernah ditawarin untuk membenahi 3 perusahaan tahun 2009 oleh Presidir PPI pada waktu itu, Boyke Mukijat. Saya bilang, Boy, lu gila. Ini udah nggak bisa hidup lagi. Percuma lu susuin terus. Mendingan lu tutup. Tapi karena memang aturan disusuin terus setelah 12-13 tahun pada mati juga setelah udah bakar duit segitu banyak. Ya kan? Jadi menurut saya tugas utama dari Danantara ini kembali lagi benahin lah semua BUMN, apalagi kan Maret ini katanya, kemarin Maret atau April ya, udah masuk semua tuh yang lain tuh, bukan cuma 3 bank dan 4 company yang lain ya, tapi seluruh BUMN katanya udah masuk ke bawah Danantara. Nah, mendingan kalau menurut saya benahin semua bukunya satu-satu, ya kan, sampai akhirnya mereka hijau lagi, ya kan, cari partnership dengan equity, ya kan, dari luar sana. Kalau memang setiap entity ini memang bisa bergerak lagi, gitu kan. Poinnya adalah kembali lagi, bos, kembali lagi semua bukunya bleeding kebanyakan. Satu, yang kedua manajemennya juga, ya. Kedua itu banyak sekali orang-orang yang menurut saya ya, yang memang orang-orang mempunyai perilaku moral hazard. Misalnya kayak Pertamina kan, atau korupsi berapa ratus ribu triliun ya kan ya. Belum isu-isu yang lain lah ya, LPEI juga ada isu PLN. Jadi gini, dengan portofolio yang isinya kayak begini gitu loh ya, secara institusional memang tidak memadai, secara buku financial juga tidak memadai. Mendingan ini perjalanan panjang loh. Ya, mendingan benahin bukunya. Kan katanya dulu juga pernah Erick Thohir mengatakan kita akan kurangin jumlah BUMN. Ya kan, dari 140 berapa gitu kan menjadi sekian. Artinya kan ada yang harus divestasi, dibuang-buangin ketimbang ngerongrong. Iya. Gitu. Saya jadi ingat film itu, Pretty Woman itu. Nah, kan ada tokoh karakter Richard Gere-nya kan, yang dia kerjaannya itu membeli perusahaan-perusahaan yang susah, terus diperbaiki, terus dia jual lagi, dipecah-pecah gitu. Nah itu model kayak gitu kan kira-kira. Exactly. Itu corporate traders ya. Kalau akhirnya dapat Pretty Woman tuh kalau kayak gitu. Ya memang harus ada usaha, bos, nggak bisa. Ini kan salahnya dulu adalah pada waktu pembentukannya terpancing kepada nilai aset yang 14.000 triliun sehingga wah banyak para pencetus ide mengatakan kita the biggest investment fund atau sovereign wealth fund di dunia. Lah nggak ada market value-nya gimana sih 14.000 triliun? Ya kan, siapa yang mau ngasih duit? Gitu kan. Mendingan tadi lah benahin satu-satu. Betul. Prof kan pernah nantangin. Udah roadshow aja. Iya. Dapat nggak tuh dananya kan gitu. Ya, kan tapi kemarin Pak Prabowo ke Timur Tengah. Langsung dapat tuh $2 miliar tuh untuk Danantara tuh. Fantastis. Itu komitmen, bos. Komitmen ya. Duitnya turun nggak? Oh, belum tahu ya. Jadi dari komitmen sampai duit turun tuh panjang ceritanya. Ya kan, kapan duitnya turun, apa TMC-nya, ya gimana strukturnya nanti, ya kan, bla 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 bla. Untung nggak bang, kalau cuma sekedar oke, bro, aneh kasih ente gua milianen, masuk surga ente. Sur-surannya itu. Nama istilah apa namanya Gen Z itu PHP gitu. Bisa, udah sering kok kayak gitu. Oh gitu ya. Udah sering. Dulu juga siapa namanya ada bukan yang Ina ya. Ina dijanjikan banyak investasi yang masuk juga.
Ya nggak semuanya masuk pada akhirnya. Gini, Ina aja yang boleh dibilang udah ketahuan ya. Ina ini kan boleh dibilang pertama it is run by high profile. Ya kan kita harus tahu lah, memang orang-orang profesional yang tanpa cacat namanya, ya kan ya. Nah yang kedua memang juga specialize dalam project development, ya kan, infrastruktur, pelabuhan, dan segala macam. Ini aja sulit bos dapat fundingnya. Aku nggak bilang Ina nggak perform, Ina perform loh. Ya kan udah bayar dividen loh ke negara setahu aku ya, ya kan. Ini aja sulit bos. Apalagi ini segede bagong gono, isinya boleh dibilang sampah banyak kan gitu kan ya. Nah makanya aku bilang the very first step pada waktu itu adalah bukan membuat super holding, tapi membenahi setiap entity dari BUMN sesuai dengan visi misi Erick Thohir waktu itu, yaitu akan mengurangi jumlah BUMN. Nah setelah bukunya udah pada hijau dan mereka menghasilkan kincring-kincring duit ini, nah diperlukanlah satu super holding untuk memanage kincring-kincring tadi. Nah kalau nggak punya duit bagaimana, siapa yang mau diinvestasi kan gitu logikanya. Itu kan simpel, anak jalanan pun ngerti gitu loh ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi sampai S500 gitu loh. Ya kan ya. Kalau S500 mau dikendarain sekolah. Kencang. Boros. Iya. Boros sekali. Iya. Prof, kan ini di dalam konteks polarisasi ya, perang dagang ini, Amerika ini kan kalau misalnya kita nggak bisa dapat dukungan dari dia kan sebenarnya peluang nih. Banyak negara-negara yang agak sedikit kesal juga nih sama Amerika. Terus kalau kemudian kita di luar Amerika ini dan kemudian kita berusaha fundraising di negara-negara yang dikenakan ya tarif atau sanksi atau apapun juga oleh Amerika, apakah masih mungkin ini dunia seperti ini? Nggak mungkin bos. Sekarang begini, semua orang sangat worried all over the world, ya kan. Artinya kan sekarang nih yang terjadi adalah Amerika against the rest of the world. Betul. Ya kan, semua nih Amerika seolah-olah mau isolating dirinya, ya kan, tidak lagi menjadi bagian satu sistem dunia, global economy, ya kan ya. Nah ribetnya, you know what? Ini supply chain bos. Even Amerika pun dirugikan dengan supply chain. Ini kan udah merentet nih semua faktor-faktor produksi. Ya kan? Misalnya Amerika, begitu barang-barang murah dari Cina, mereka udah ketagihan dan mereka udah bikin semua ekosistemnya. Di stop barang dari Cina, bangkrut bos. Amerika sendiri. Ya kan ya. Ini nih si Trump ini emang orang gila, orang sadis gitu kan, yang nggak ngerti ekonomi sama sekali. Aku rasa ngerti, tapi mungkin dia punya maksud jahat ya. Misalnya kayak kemarin, katanya juga teman-temannya ngegaruk miliaran US dollar, ya kan? Setelah dia bilang dia hajar dulu bad news, setelah itu dia bilang pause. Mereka udah nyerok di bawah kan, naik lagi. Ini orang kalau menurut aku memang punya moral hazard yang sangat luar biasa. Ini orang bajingan ini, kalau menurut aku ya. Dan bisa aja dia berlaku kayak begitu, gitu loh. Nah artinya apa? Tetap semua orang sekarang kalau menurut aku orang beli emas, coba lihat harga emas gila, karena itu the safest haven in the world. Bahkan Cina mereka unload treasury-nya, ya kan, mereka jual, mereka beli ratusan ton emas, ya kan, karena emas, ya, setiap negara yang memiliki cadangan yang emas yang tinggi itu superpower bos. Sejarah Amerika pun begitu, ya kan. Pertama Inggris pound sterling, ya kan. Setelah Perang Dunia Kedua emas ada di Amerika, bikinlah Bretton Woods, ya kan, dengan jaminan di-pack dengan harga emas. Nah Cina sekarang sedang is doing that, ya kan. Jadi kalau bos bilang, bagaimana kita fundraising, even your project is sexy bos, belum tentu orang mau funding. Apalagi dia masih green ya. Apalagi masih sangat green. Waduh, berat bos. Yang menarik itu sekarang apa bos? Ya kan kalau mau funding, ya kan kosmetik. Kenapa tuh? Ya, you can imagine. You nggak itu skincare skincare kan ya kan ya, yang bedak, lipstick ya kan, rambut ya kan. Gila margin bos. Marginnya gila ya. Aku fundraising itu. Oh ya? Luar biasa. Pasarnya juga sangat bagus. Bahkan merek yang tidak terkenal. Aku nggak usah sebut ya, merek yang tidak, kalau Wardah terkenal lah ya. Ini yang tidak terkenal, itu salesnya bisa 1,1 T bos. Oh ya? Iya, perusahaan boleh bilang ece-ecean. Mereka mau growing, aku ditunjuk sebagai konsultannya untuk mencari funding. Nah, artinya apa? Itulah sektor-sektor atau jenis-jenis bisnis yang seksi. Cash in, cash out. Tapi kalau you talk about refinery minyak, bangun EV, pabrik EV untuk mobil-mobil EV, pabrik baterai.
Man, it is incalculable. I don't know untuk capital budgetingnya bagaimana, mengukur NPV-nya bagaimana, mengukur payback period-nya berapa, I don't know. Kita ini kan negara besar, Prof. Artinya pasar di dalam negeri kita juga besar sebetulnya. Nah, hanya memang sekarang terjadi deflasi, ya. Artinya pasar kita kurang menjanjikan kalau kita cuma mau main di dalam. Katakanlah kita membuat produk-produk seperti tadi dan dipaksakan untuk terjadi produknya. Nah, bagaimana kemudian memobilisasi pasar ini agar hidup di dalam sendiri gitu? Ini sekarang kita ini baru bilang udah mengalami deadlock, bos, udah mengalami jalan buntu, ya kan? Kalau kita mau growing lagi dengan kondisi fiskal kita yang sangat dahsyat, kemarin aku hitung-hitung kalau nggak salah kuartal pertama itu defisit 104,7 triliun, itu baru terjadi loh. 2023, 2024 kuartal pertama pasti masih surplus. Kenapa? Karena pengeluaran baru terjadi di kuartal-kuartal selanjutnya, ya kan ya? Sehingga pemasukan dulu, keluaran berarti surplus. Ini sudah terjadi defisit, bos. Dan baru itu, awal tahun lagi. Baru awal tahun, kuartal pertama itu kalau nggak salah jumlahnya 16,7% dari target 616,7 triliun. Dan yang kedua tadi ya dari target 16,7 sekian, ini lebih parah dari COVID. COVID itu cuma 7, ini parah, bos. Nah sekarang kita malah kita ada harus bayar utang. Iya, ya kan ini artinya ini pengeluaran begitu boros, ya kan? Kan orang bilang efisiensi katanya 300,6 triliun. Kok kalau efisiensi malah defisit? Berarti kan uang itu bukan efisiensi, cuma digeser ke proyek yang lain, kan begitu. Ya kan misalnya makan bergizi gratis yang aku selalu bilang, ini pemborosan yang sangat dahsyat dan Pak Presiden harus sadar bahwa kita tidak punya uang dan rasionalisasi proyek MBG ini. Ya kan? Sebab menurut hitung-hitunganku 5-10 triliun itu udah bisa menggapai orang-orang yang membutuhkan makan bergizi gratis, tidak across the board, ya kan? 82 juta manusia. Nah, sekarang knowing bahwa kita punya kapasitas fiskal tidak punya, kita harapkan investor swasta dong, ya kan, untuk invest. Bayangin, bos, investor swasta kemarin aja yang ada kabarnya juga di media ya, pabrik-pabrik Cina di Cikarang apa di Kerawang pada tutup karena premanisme. Waduh, begitu THR banyak ya. ormas-ormas yang mengerubungin minta THR, nggak tahan, bos. Akhirnya mereka mendingan gue ke Vietnam deh, ya kan? Yang kedua birokrasi yang ribet, kan? Makanya kemarin banyak ekonom yang mengatakan kalau kita mau survive kita harus melakukan deregulasi, ya kan, untuk mempermudah investasi swasta. Tapi masalahnya deregulasi emangnya besok ini hari kita ngomong besok jadi? It takes time. Ya kan, jadi makanya aku bilang yang pertama paling cepat bisa dilakukan oleh pemerintah agar kita tidak kedodoran dan sovereign rating kita tidak di downgrade bulan Juni nanti, perkuat fiskal kita, ya kan, gunting ini yang namanya makan bergizi gratis, ya kan, rasionalisasi, ya kan, sehingga fiskal kita tidak kedodoran. Yang kedua, dan antara bekukan dulu. Karena tidak ada proyek yang bisa digarap gitu loh, kecuali kalau memang mereka mau membenahi BUMN yang sakit gitu loh ya. Ini bahaya, bos, sebab aku worry gitu. Dan my worry udah pernah terjadi loh, ya kan, pada waktu trading halt. Aku worry Juni ini sovereign rating kita di downgrade 1 notch lower. Again and again I repeat it, ya kan, ini bisa membuat dolar ngacir ke 20.000. Ya kan, ini my warning ya. Aku bukan scaring everyone, ya kan. Aku cuma kasih warning sebab apa yang aku warning sebelumnya terjadi. Ya kan, because selalu aku it is based on logic, ya kan, it is based on fact. Jadi fakta dan logika yang membuat aku bicara. Gitu. Susah, bos, susah. Hari gini kita mau export oriented. Keadaan dunia lagi begini, oversupply semua. Dengan Amerika yang menutup pintunya. Cina juga lagi nyari pasar juga. Ya kan, mau ekspor apa, ya kan ya. Nah, yang kedua, kembali lagi di internal sendiri ya kita lihat ya kepercayaan terhadap government ini juga tipis, bos. Kemarin muncul dari Bloomberg orang-orang kaya memindahkan uangnya keluar. Ya kan, itu fakta loh. Ya kan, itu orang kaya di dalam negeri. Dalam negeri, bos. Ya kan, artinya kan mereka rasa, come on man, Indonesia nih gelap gitu loh ya. Ya kan, kalau mereka bilang Indonesia terang, ngapain harus pindahin uangnya ke luar negeri, ya kan ya.
Nah, jadi aku bilang ada reasonnya ya kenapa pemerintah harus hati-hati ya kan terutama dalam mengelola fiskal kita karena nanti situasi atau kekuatan fiskal kita akan memberikan sovereign rating kita apakah masih bisa dipertahankan triple B atau harus one notch lower. Aku khawatir dengan kondisi seperti ini dolar sekarang 16 kemarin masih di 16.800 bos. Ya kan itu kan udah jauh dari 15.500 pada akhir tahun lalu ya kan ya. Nah, ini semuanya menandakan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jangan ngotot mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Tadi aku udah bilang ya bagaimana defisit di dalam APBN kita yang mencapai 16 sekian persen ya. Nah, itu yang baru terjadi bahkan lebih parah dari zaman Covid. Yang kedua, kita lihat juga tadi, aku ulang lagi deh bagaimana kemarin pulang mudik 50 juta orang ya kan berkurang 24%. Artinya kan daya beli masyarakat turun. Yang ketiga, kita lihat mulai ada PHK nih bos, kiri kanan ya kan. Jangan dibilang ekonomi kita baik-baik, juga saving kita yang drop walaupun ini warisan dari Jokowi ya. Drop dari 3 juta ya kan tahun 2019 sekarang ke 1,3 juta. 3 juta loh bos. Ini lebih dari 50% loh. Ya dropnya saving. Ini kalau mereka di middle class yang turun juga dari 50 juta sekian ke 47 juta. Ini tidak bisa mengatakan bahwa ekonomi kita baik-baik gitu loh ya. Jangan dipaksakan mengatakan oh iya everything is alright, jangan loh ya karena dengan demikian Anda berarti tidak mau merubah kebijakan-kebijakan yang Anda canangkan dan ini bahaya kan gitu. Di Saresian kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mengatakan bahwa seluruh programnya pemerintah itu sudah well budgeted lah. Artinya si APBN ini akan siap mendukung itu semua tanpa terpengaruh dengan kondisi fiskal yang kita takutkan. Infonya seperti itu. Kemudian juga persoalan defisit yang terjadi di awal tahun itu dikarenakan Cortex dan dia bilang sudah diselesaikan bahkan akan lebih mudah dalam konteks basis administrasi perpajakan ke depan, bahkan dalam konteks restitusi dan lain-lain pun akan lebih cepat, katanya begitu kan. Artinya narik uang juga akan lebih cepat, infonya seperti itu, ya kan? Tapi kan belum tentu terjadi, nah, itu kan asumsi. Ini yang saya ingin tanyakan, betul. Artinya apakah itu cuma dalam konteks menyenangkan aja? Masyarakat dalam konteks ini karena ya gini ya kan bukan cuma menyenangkan masyarakat yang saya khawatirkan cuma menyenangkan presiden gitu loh ya maaf aja ya saya tidak berburuk sangka kepada Presiden Prabowo saya bilang ini adalah orang yang sangat gentle sepengetahuan saya ya kan orang yang saya percaya punya niat baik untuk bangsa ini ya kan orang yang tulus lah ya kan saya nggak pernah berpikir buruk tentang Pak Presiden tapi yang saya khawatirkan maaf kalau saya gunakan kenaifan beliau ya kan naif dalam arti positif ya kan ini digunakan oleh mereka para penjahat dan penjilat di sekitarnya ya kan untuk membuat akhirnya kebijakan-kebijakan yang keliru tidak tepat ya kan misalnya MBG misalnya Danantara itu kan ya itu yang saya khawatir padahal kalau menurut saya Pak Presiden itu sendiri secara personal secara pribadi saya sedikit pun tidak berburuk sangka ya saya tahu lah saya baca track record beliau gitu kan semasa remaja ya kan this presiden is gentle kalau menurut aku ya jadi aku makanya aku jaga supaya jangan orang yang baik balance lah ya supaya informasinya balance benar supaya informasinya balance gitu itu yang saya khawatirkan orang yang baik dipergunakan oleh para penjahat di sekitarnya. Nah tapi balik lagi ke statement Sri Mulyani beliau tentu berbicara sebagai Menteri Keuangan bos ya kan bukan sebagai ekonomis lupa loh ya kan ya kalau saya kan sebagai ekonomis ya kan saya melihat numbers ya kan saya melihat angka-angka melihat fakta di lapangan sehingga saya berani mengatakan based on fakta-fakta, based on logika ya kan kita tidak berada ekonomi kita tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja ya kan misalnya kalau pemerintah bilang lihat tuh inflasi terjaga ya terang aja daya beli masyarakat turun kok ya kan gimana inflasi nggak terjaga ketekannya jadi kita harus lihat siapa yang ngomong dan dalam posisi apa. Kita 3 tahun ke depan ini harus bayar hutang lumayan besar kan? Berturut-turut nih 3 tahun. Artinya ini kan di dalam konteks menjalankan program-program yang populis tadi itu bakal ada ya istilahnya discrepancies yang secara real. Iya, ya kan? Gini, saya khawatirkan aja tahun ini seandainya budget defisit kita melampaui 3%, seperti yang diprediksi oleh Nomura 3,5%, ini bisa membuat capital flight, bos. Apalagi tahun-tahun selanjutnya.
Dan saya yakin, ya kan yang paling gampang adalah kembali lagi, yang paling boros itu makan bergizi gratis, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Anda bisa mencari pembenaran dengan katanya menciptakan lapangan kerja. Boleh kita debat, kita hitung-hitungan dengan model ekonometrik, ya kan ya. Kalau di sini terlalu panjang, itu bohong, ya kan. Nah yang kedua, sekarang masalahnya yang seharusnya bisa dengan modal 5, 10, 15 triliun, kenapa harus mengucurkan sampai 300 triliun, 82 juta manusia disuapin. Nah ini yang paling gampang untuk menyelamatkan negara kita, bos. Potong ini ya proyek-proyek yang ugal-ugalan menggunakan dana pembayar pajak loh. Ingat loh ya. Ini bukan dana Anda, ini dana pembayar pajak. Dan yakinkan kepada Pak Presiden ada cara yang memang elegan, yaitu memberikan kepada mereka yang memang membutuhkan, bukan seluruhnya. Pertama, ini adalah pemborosan yang sangat dahsyat. Yang kedua, kita tidak punya uang. Ya kan ya? Kalau sampai kita di downgrade rating kita, sovereign rating kita, malah tambah bencana, bos. Ya kan? Itu hutang nggak bisa di restructure? Kalau utang sih basically kan tergantung begini, ya kan. Utang tuh jatuh tempo bisa di roll over. Kita di negara manapun juga begitu. Amerika juga ada jatuh tempo, kita issuing lagi, ya kan, surat utang negara yang baru untuk membayar yang lama itu keep rolling down, ya kan, roll over terus, ya kan. Gali lubang tutup lubang. Nah kemarin terjadi kepanikan ketika tanggal 2 sampai tanggal 7, ya kan, si Trump berulah. Sehingga market percaya treasury bonds, ya kan, treasury yields jatuh dari 4,2 ke 3,8%. Tapi tanggal 8 begitu dia mau fundraising lagi untuk membayar utang yang lama, Amerika langsung meledak, bos, ya kan, ke 4,2%. Artinya apa? Tidak ada yang mau membeli utang negara. Waktu itu dipaksa bank-bank menyerap 27%, bank-bank komersial, tapi selebihnya nggak ada. Crash itu kemarin, market di Amerika. Hedge fund harus cut loss semuanya. Mereka sell, sampai akhirnya drop. Nah ini jangan sampai terjadi di negeri kita, bos. Kalau bond market kita crash, nah Pak Presiden juga harus tahu ya, bahwa capital market itu penting. Ya kan, kalau kita kan masih mendanai utang kita, mendanai APBN kita dengan utang. Ya kan, kalau capital market kita, pasar saham kita crash, ya kan, yang Pak Presiden bilang, nggak penting, pangan lebih penting. Pasar obligasi kita crash, yang korban adalah negara, bos. Negara nggak bisa fundraising, negara nggak bisa mengeluarkan surat utang negara yang baru untuk membayar utang yang lama. Ya, jadi bahaya. Prof, ini mohon maaf, kita nggak mendahului, tapi katakanlah kejadian the worst scenario. Rupiah menyentuh 20.000, terus kemudian nggak ada yang mau beli surat utang kita, terus apa yang terjadi itu, Prof? Dan bagaimana mengatasi itu? Gini, kalau dibandingkan Amerika negara besar, kita kan nggak jauh lah kalau mereka. Nah, currency kita pun termasuk soft currency. Saya kasih tahu, dolar tuh melemah loh, bos, indeksnya, bukan menguat. Euro sekarang udah 1,13, asal Japanese yen turun ke 1,40. Cuman ke kita malah dolar menguat. Ya kan, kita yang melemah, ya kan. Ini berarti kita we have a different story, we have a different underlying fundamental, ya kan. Take it into account, hati-hatilah. Yang bisa menyelamatkan kita daripada worst case scenario tadi adalah kekuatan fiskal kita, bos. Makanya saya memaksa pemerintah ini memberikan masukan, jangan jor-joran apalagi di tengah kondisi global yang tidak sangat uncertain. Yang kedua, kita juga memang tidak bisa mendanai program-program yang ultra populis dan tidak ada manfaatnya, gitu loh ya. Jadi please pemerintah take it dua aja lah, take it into account. Pertama adalah makan bergizi gratis ini dirasionalisasi dari budget yang 300 triliun kasih kepada daerah-daerah tertinggal dan kasih kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Mungkin cuma kita perlu 10 triliun instead of 300 triliun, ya kan. Nah yang kedua, dan antara ini juga sebaiknya fokus kepada pembenahan aset-aset yang ada di dalamnya ketimbang masuk ke pasar modal, ya kan, karena kalau masuk ke pasar modal itu udah melenceng dari visi misinya kan menurut saya ya. Nah di sini orang berpikir akhirnya lu jadi bandar nih di pasar modal kayak bencokro gitu, kayak bencok kan, itu kan nggak lucu ya kan, you have status happen itu kan malah meruntuhkan Anda gitu kan. Nah itu aja kalau pesan aku, bos. Worst case scenario adalah kalau sampai dolar ngajar ke 20.000, saya khawatir terjadi social unrest. Ya kan, ini imported inflation, daya beli masyarakat gitu kan. Company-company yang membutuhkan raw material dalam dolar bisa tutup, ya kan. PHK akan terjadi di mana-mana, ya kan. Saya bilang juga PLN di 16.500 aja udah kaing-kaing loh kalau menurut saya kan ya, menghadapi dolar ya. Dan ini rentetannya banyak.
Berarti harga energi nambah, semua nambah. Exactly. Iya, Ini iya, rentetannya banyak bos. Dan akhirnya bisa terjadi kerusuhan sosial. Ya jangan sampai ya kayak 98 begitu. Iya, 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 iya. Ngeri bos. Ngeri ya. Prof, tapi cadangan devisa kita ke 153 miliar US dollar ya. Iya, fine. Itu berarti sebenarnya untuk ngebuffering di dalam konteks nilai tukar itu bisa survive untuk berapa lama itu kira-kira? Ya gini. Untuk istilah menjaga equilibrium yang ada lah. Gini, kalau umpamanya dia mau guyurin dolar terus dia masih punya lah ya. Nah mungkin kalau saya kira kalau untuk menjaga dolar gini. Untuk membuat dolar ke 16.500 pun mungkin. Masih bisa. Tapi masalahnya. Temporer. Does it make sense or not? Kalau orang nggak percaya di luar sana, dia akan keep buying dolar, bos. Berapapun dia punya reserve, ya kan ya. Market jauh lebih kuat, apalagi hedge fund kayak Soros gitu kan. Ya sebentar lo gua hajar kan celentang gitu kan. Bank of England aja dihajar celentang, atau Bank of England loh, bukan Bank of Cicalengka gitu. Seperti tonjokannya Mike Tyson gitu, langsung rontok gitu. Jadi boleh BI mencoba menjaga supaya jangan tembus ke 20.000 ya kan, 16.700, masih kuat ya dengan devisa, tapi jangan coba-coba memperkuatnya sampai 16.500 itu selesai, karena it doesn't match dengan fundamental kita. Jadi ini sekarang equilibrium di angka berapa kira-kira? Saya kira seperti sekarang 16.750, 16.800 sih nggak bisa bos. Sebab gini, kalau BI sampai nurin 16 di bawah 16.700 bukan tidak mungkin diserbu lagi. Asing ya kan, short rupiah buy dolar. Wah, jadi susah kita jalan-jalan ke luar negeri. Mahal bos. Apalagi euro bos. Wih gila. Jadi kita ke dolar dulu baru ke euro kan. Waduh ngeri bos. Kayaknya saya nggak. Tadinya pengen ke Amsterdam sih. Kurang 5 perak gitu. Ya, Amsterdam. The start war alles kan. Terus kalau misalnya nanti katakanlah pemerintah mendengarkan Prof. Jadi melakukan kalibrasi di dalam konteks program-programnya, terus sesuai lah dengan arahan Prof. Akhirnya nurut juga gitu sama omongan Prof di luar. Terus Prof diajak di dalam jadi penasehat. Kira-kira gimana? Saya nggak mimpi juga sih. Siapa aku gitu. Lah kan Dewan Pakar toh. Iya tapi nggak diperhitungkan lah. Jangan begitu. Mau diperhitungkan kan orang-orang besar itu. Kalau saya kan anak kecil. Dulu di dalam konteks mendesain MBG lah contohnya. Itu di Dewan Pakar tuh diinternalisasi dengan baik nggak sih Prof sebenarnya? Atau hanya ada tim kecil yang kemudian memberikan konsepnya, proposal, jalan gitu. Atau diinternalisasi di dalam konteks pemikiran-pemikiran berbagai macam expert itu memang diminta pendapatnya gitu. Pernah diminta pendapatnya? Enggak, saya nggak tahu itu. Sebab gini, saya masuk tuh udah di tengah jalan ya. Waktu Astacita itu udah jadi. Saya diajak masuk ke sana, ikutan, ya kan. Tapi ini Astacita program-program yang udah jadi, dan saya juga agak agak melongok gitu ya ngelihat budget untuk makan bergizi gratis 400. Kalau nggak salah awalnya ya 400 sekian triliun gitu kan ya. Untuk 82 juta gitu kan. Tapi kan saya nggak bisa ngomong ya kan. Itu udah jadi semua dan sebagai alat kampanye mungkin ya. Gitu loh ya. Tapi saya dalam hati saya sebagai ekonom ya kan, oke lah nanti mungkin saya kalau umpamanya ini udah jalan saya cuma akan bilang kasih masukan ya kan, kita prioritaskan dulu aja ya kan, anak-anak yang terlantar di daerah-daerah tertinggal ya kan, karena memang mereka yang memerlukan ya kan. Tapi kan belum sampai ke sana, ini kan udah langsung nih dingotot-ngototkan untuk mengeluarkan sampai 82 juta mulut disuapin gitu kan ya. Ya saya nggak punya power untuk menjaga itu. Iya. Sama teman-teman yang dulu di Dewan Pakar masih ada komunikasi, Prof? Ya kalau sekarang sih udah enggak ya. Karena udah nggak main golf bareng lagi. Enggak, karena saya mungkin dianggap ya enggak mungkin ya dianggap nggak satu visi sama mereka mungkin ya. Bisa aja ya, tapi saya kan visinya sama untuk kemajuan Indonesia atau sebetulnya tapi kan modus operandinya beda ya. Modus operandinya beda ya. Kan visi sih boleh sama, semua kita sama lah. Indonesia kalau bisa maju makmur aman ya kan, jadi welfare state yang setiap orang punya mobil 3 ya sama. Tapi how to do it, itu yang berbeda ya kan.
Tapi leadership-nya Mas Prabowo ini kalau saya perhatikan, dia kalau misalnya memang di dalam konteks melihat performa, itu kalau misalnya di objektivitasnya dia menilai, ini memang nggak perform orang-orang ini. Kan harus ada yang gantiin tuh. Iya. Nah, Prof siap menggantikan? Oh, enggak gini, saya siap memberikan sumbangan pikiran-pikiran saya, ya kan. Satu lah, poin saya adalah let's argue sama saya. Ya kan, saya punya pemikiran begini, kalau saya salah, ya kan, oke, saya terima. Tapi kalau selama Anda tidak bisa bilang saya salah, berarti saya yang benar, kan gitu. Itu proyek apa tuh, itu proses tesis antitesis ya, tesis dialektika lah, ya kan ya. Supaya ada sintesis kan. Betul. Bahkan saya juga istilah begini, saya juga mau ya kan ready untuk memberikan bantuan pemikiran saya dalam merancang model pembangunan ekonomi kita. Apa yang diprioritaskan dulu ya, bagaimana skalanya ya kan, apa yang didahulukan, semua based on practical knowledge saya. Ya kan, bukan cuma sebagai akademisi saya juga lama ya di dalam dunia investment banking, gitu kan ya, di Reksa, di BII dan segala macam. Tapi dengan catatan ya, kalau memang mau istilahnya mau menerima masukan-masukan saya nggak usah juga dapat jabatan, gitu loh ya. Saya nggak eager juga gitu loh ya. Jadi yang penting terima aja gitu kan masukan-masukan saya. Nah, kalau dibutuhkan untuk hal-hal yang praktis, misalnya saya kasih contoh nih, bagaimana nih yang paling parah ini kan cross border ekonomi, ya kan ya. Ini banyak sekali kebocoran negara. Bagaimana membenahinya? Saya bilang ya bikin aja satu tim, barangkali saya bisa juga masuk di dalamnya, kan begitu. Saya nggak usah harus dapat jabatan, saya nggak rindu gitu. Iya. Tapi jangan bosan-bosan dong memberikan masukan yang terbaik enggak. Makanya banyak anak-anak yang worry. Orang-orang teman-teman yang worry katanya, lu kok klakson lu kenceng banget sih gitu lah istilahnya. Nah, saya nggak menyerang orang kok. Saya serang adalah program. Pemikiran ya, gagasan, ide, gagasan, iya. Boleh sekali. Iya, saya nggak menyerang orang. Yang saya serang itu gagasan-gagasan yang salah. Iya. Gitu. Ya kan, saya nggak mengunduh-unduh, apa dia nggak ngegoblok-goblokin orang. Iya. Nah, kalau kemudian apa namanya nih, kan Bu Sri Mulyani itu udah beberapa kali ngomong bahwa sebetulnya yang namanya nanti urusan perpajakan bisa rapi lagi karena korteksnya udah selesai, terus kemudian itu bisa membangkitkan lagi trust-nya ini nggak, dalam kondisi yang sulit seperti ini, itu bisa membangkitkan trust kepada pemerintah lagi nggak gitu ya. Itu satu. Yang kedua, di Saresean juga Sri Mulyani ngomongnya bahwa ini nggak ada ilmunya nih Prof. Apa yang dilakukan Trump ini nggak ada ilmunya katanya. Nah, Prof kan akademik juga nih. Yang saya ingin tanyakan, sebetulnya apakah memang ada referensi yang mungkin Sri Mulyani nggak tahu atau gimana? Nah, mungkin bisa dijelaskan Prof di podcast ini. Gini, kalau hitung-hitungan equation tarifnya, emang nggak ada ilmunya, Bos. Oh, yang tarif, yang Trump, ya kan, ya memang nggak ada formulanya lah. Jadi itu kan memang proteksionis, political decisions ya. Walaupun sebetulnya kita bisa pakai formula yang namanya. Dan formulanya infonya salah lagi. Ya kan, ada sih yang namanya optimum tarif ya, untuk menentukan berapa besaran tarif sehingga optimal. Supaya balance di dalam konteks perdagangannya ya. Tapi kalau ini kan ngaco, tapi tetap ada ilmunya. Enggak semuanya enggak. Yaitu apa? Masuk ke dalam game teori. Teori permainan ya. Ya, si Trump karena kan, war ya. Ya ini war, exactly gitu loh. Kalau mau perang ya main. Nggak, gue bluff nih, ya kan, gue pengen tahu reaksi lo apa, ya kan. Dia reaksi gitu, gue kesini lagi. This is permainan, Bos. Tetap ada ilmunya. Iya. Ya kan? So the most important thing is to understand Trump. Exactly. Ya kan, kayak sekarang nih, si Trump naikin Cina 104%, Cina bilang gue naikin 84%, ya kan. Nah, move selanjutnya, si Trump bilang gue naikin 140%, gue juga naikin. This is a game. Kuat-kuatan aja loh sampai siapa yang duluan mati, kan gitu. Ya kan ya. Jadi tetap ada gini lah, gini. Dulu ya kan ada satu mathematician waktu saya masih kuliah yang menghitung ya kan bahwa kenapa perang dunia ketiga tidak terjadi. Cold War kan, ya kan, antara blok Barat dengan blok Soviet, blok komunis dengan blok kapitalis, ya kan ya. Tapi tetap mereka bersaing dalam persenjataan. Nah, justru persaingan dalam persenjataan itu yang membuat akhirnya perang batal. Karena sama-sama saling hancur. Kalau sampai mereka beneran dua-duanya itu hancur. Ya, dan game teori gitu. Iya. Jadi to win the war
dalam konteks Perang Dunia Ketiga itu, it's not to get into the game, not to play the game. Betul. Nah sekarang based on pengalaman Cold War, ya kan kita bisa juga tarik kesimpulan perang US sama Cina. US naikin, Cina juga naikin, sama kayak waktu Rusia naikin spendingnya buat nuklir, ya Amerika juga naikin. At the end of the day nggak ada war. Gitu. Sekarang juga bisa kita tarik nih apa ini endingnya daripada game ini gitu loh ya. Dan Amerika pada saat itu diuntungkan ekonomi Rusianya rontok. Karena itu. Makanya si Reagan menang lah dalam konteks Cold War-nya. Pada saat itu. Dalam kondisi sekarang beda nih situasinya. Beda. Nah pada waktu itu rontoknya tembok Berlin adalah simbol daripada berakhirnya sejarah. Kata si Fukuyama, The End of History and the Last Man. Itu kan bukunya yang terkenal tahun 92 ya kan. Kemenangan liberalisme, matinya komunisme kan. Nah sekarang kita perlu pertanyakan apakah kemenangan proteksionisme bakal menang atau memang liberalisme yang bakal menang. Kan gitu ya kan. Tetap ada teorinya tapi dalam game teori walaupun tadi yang Sri Mulyani maksud adalah ini nggak ada equationnya untuk menentukan tarif sampai begitu persen gitu lah ya kan. Ada ilmunya. Iya. Tapi Sri Mulyani belajar game teori nggak kira-kira? mungkin. Dalam ekonomi sih ya bisa masuk. Oke. Prof, luar biasa nih. Sangat bagus sekali. Kita nggak kerasa juga udah hampir 1 jam kita ngobrol. Bisa seminggu. Bukan, saya sangat enjoy sekali kalau ngobrol sama Prof ini. Karena selalu ada sesuatu yang baru yang saya juga belajar. Thank you. Sama-sama kita. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin ada beberapa patah kata yang disampaikan ke audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, kalau saya sih gini aja lah ya. Poin saya yang saya bawakan tetap tema saya adalah sesuatu yang mengganjal di kepala saya adalah pemborosan yang sangat dahsyat dengan makan bergizi gratis. Dan tolong teman-teman juga sampaikan kepada pemerintah, mungkin semakin banyak suaranya, semakin pemerintah itu bergeming lah ya. Ini it doesn't make sense at all. Yang kedua, dana reksa kembali, antara sekali lagi fokus kepada aset-aset busuk untuk dibenahin. Investasi just forget it. Dengan kondisi dunia yang seperti ini, apalagi proyek-proyeknya pun tidak seksi. Luar biasa. Terima kasih. Thank you. Nah, itu tadi Profesor Ferry Latuhihin yang sudah mengkupas tuntas tentang proyeksi ekonomi kita ke depan. Mulai dari capital market, mulai dari urusan dana antara, mulai dari fiskal dan lain-lain, ngeri kali. Dan ya mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dalam konteks ini dan tentunya kita tidak akan bosan-bosan mengingatkan pemerintah karena ini selalu dalam konteks watawasau bil haq, watawasau bil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan saling mengingatkan dalam kasih sayang. Betul. Terus nonton PhD 4K. Saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya harus undur diri dulu. Dan jangan bosan-bosan, klik terus ya, subscribe dan juga komen-komennya ditunggu. Karena ini bakal jadi masukan pertanyaan-pertanyaan saya bagi Prof. Ferry ke depan nih. Dan kita harapkan Prof. Ferry senang sekali nih kalau misalnya bisa diundang lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti.